Japanese transport ship. Cerita dibuka pada tahun 27 September bulan 1942 ketika kapal perang Jepang bernama Lisbon Maru berlayar dari Hong Kong menuju Jepang. Kapal itu membawa ribuan tawanan perang Inggris di dalamnya. Namun di tengah perjalanan, tepatnya pada 1 Oktober, kapal tersebut terkena serangan torpedo dari kapal selam Amerika dan perlahan tenggelam di pesisir timur Tiongkok. Tepatnya dekat sebuah pulau kecil bernama Dongji yang berjarak sekitar 2 mil dari lokasi kejadian. Pada masa itu, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sedang berada di puncak kejayaannya. Namun di balik kejayaan itu, rakyat sipil di Pulau Dongji hidup dalam penderitaan. Pulau kecil itu kini dikuasai Jepang. Selama 3 tahun, para nelayan dilarang melaut. Perahu mereka disita dan kehidupan yang dulu damai berubah menjadi penuh ketakutan. Meski begitu, 2 bersaudara tangguh bernama Ahbi dan Ahdang masih berani melawan aturan. Mereka dikenal sebagai nelayan pemberani yang hidup di sisi lain pulau, jauh dari keramaian warga. Dulu mereka diselamatkan oleh kakek Wu, seorang sesepuh di Dongji. Karena tidak diketahui asal-usul mereka, warga lain pun sering memanggil keduanya sebagai bajak laut. Hari itu saat sedang melaut seperti biasa, Adang yang tengah menyelam di dasar laut tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya kapal selam yang melaju tepat di atasnya. Sementara di permukaan, Ahbi juga melihat kapal Jepang raksasa yang melintas. Dan tanpa diduga, kapal selam itu menembakkan torpedo dan menghantam kapal Jepang hingga terdengar ledakan dahsyat. Ahbi pun segera terjun ke laut untuk menjemput adiknya. Namun dengan polosnya, Ahdang justru mendekati kapal selam tersebut hingga akhirnya terseret kembali oleh sang kakak ke perahu. Suara ledakan itu pun terdengar sampai ke desa, membuat seluruh warga panik. Komandan Jepang di pulau itu segera memerintahkan anak buahnya melapor ke markas. Pasukan Jepang pun langsung bersiaga untuk melakukan evakuasi. Sementara itu di tengah laut, Ahbi dan Ahdang melihat seorang pria mengapung di antara ombak. Tak pikir panjang, Ahdang pun langsung terjun untuk menyelamatkannya meski Ahbi menentangnya. Setelah berhasil menarik pria itu ke atas perahu, Ahbi membantunya naik. Namun ia malah mengikat tangan adiknya karena khawatir tindakannya akan membawa masalah besar. Ia lalu melepaskan pria itu kembali ke laut dan hanya memberinya sebuah keranjang agar bisa tetap mengapung. Hubungan keduanya memang sering diwarnai pertengkaran. Sejak kecil Ahdang selalu mengikuti kakaknya melaut, namun semakin dewasa sifat keras kepalanya membuatnya sering membangkang. Sesampai di rumah, Ahbi kembali mengikat adiknya agar tidak nekat pergi ke laut lagi. Namun saat Ahbi pergi memberikan upeti kepada pasukan Jepang, Ahdang justru diam-diam kembali ke laut untuk menyelamatkan pria asing itu. Setelah diselamatkan, pria tersebut sadar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Thomas. Ia mencoba menjelaskan bahwa masih ada ribuan rekannya yang terperangkap di dalam kapal yang tenggelam. Sayangnya karena perbedaan bahasa, Ahdang tidak sepenuhnya memahami ucapannya. Saat Thomas meminta besi parang, Ahdang malah salah paham. Thomas akhirnya menjelaskan dengan tenang, dan Ahdang pun mengerti bahwa Thomas hanya ingin membakar luka untuk menghentikan pendarahan. Di sisi lain, para tentara Jepang melaporkan bahwa ada kapal warga lokal saat kejadian. Mereka pun mencurigai gerak-gerak perahu warga lokal itu di dekat sana saat kejadian. Sementara itu, Ahdang diam-diam menemui kekasihnya, Ahua, satu-satunya wanita yang memperlakukan dirinya dengan baik meski warga lain mengucilkannya karena mereka berdua bukan asli Dongji. Mereka biasanya bertemu di gua kecil yang menjadi tempat rahasia keduanya. Sementara itu di rumah, Thomas masih berjuang memulihkan diri dengan bantuan Ahdang. Meski sulit berkomunikasi, keduanya berusaha saling memahami. Thomas memperkenalkan beberapa benda di rumah Ahdang seperti stetoskop dan globe, lalu menjelaskan asal-usulnya melalui isyarat tangan. Dari situlah mulai tumbuh rasa saling percaya di antara mereka.
Sementara itu, di kapal Jepang yang perlahan tenggelam, ratusan tawanan perang masih terkurung di ruang kargo 2 dan 3. Mereka tidak diberi makanan dan air yang membuat kondisi semakin memburuk. Setelah para penjaga Jepang melakukan pemeriksaan, mereka sadar bahwa satu tawanan dari kargo 2 menghilang. Di sisi lain, Pak Guru Chen tengah menikmati MBG bersama anak-anak didiknya. Namun tiba-tiba kepala desa datang memaksanya mengajarkan anak didiknya dengan buku bacaan sekolah dasar dari Jepang. Namun bukannya menerimanya, Pak Guru Chen justru membakar buku itu di depan matanya. Tindakan itu pun membuat kepala desa marah besar. Ia menegaskan bahwa mereka sudah pernah mencoba melawan Jepang, tetapi hasilnya hanya membawa kehancuran. Ia meminta Pak Guru Chen untuk bersabar dan menuruti perintah agar seluruh warga tetap aman. Meski begitu, ia menolak tunduk kepada penjajah dan mengusir kepala desa dari rumahnya. Tak lama kemudian ada datang lewat pintu belakang. Ia memohon agar Pak Guru Chen ikut ke rumahnya untuk membantu menerjemahkan bahasa Thomas. Namun situasi menjadi kacau ketika Ahbi tiba-tiba pulang dan mendapati Thomas berada di rumahnya. Tak berpikir panjang, ia pun langsung memukul dan menyeretnya keluar, mengira pria itu akan membawa masalah besar. Untung saja Pak Guru Chen dan Ahdang datang tepat waktu. Setelah menenangkan keduanya, Pak Guru Chen meminta Ahbi keluar dan ia mulai berbicara dengan Thomas. Meski kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, Pak Guru Chen masih memahami beberapa kata dalam bahasa Inggris. Ketika Thomas menyebut dirinya sebagai orang Inggris, keduanya langsung terkejut. Mereka tahu konsekuensinya sangat berbahaya jika tentara Jepang mengetahuinya. Ahbi yang mendengar hal itu langsung berusaha masuk kembali. Ia berniat menangkap Thomas dan menyerahkannya kepada Jepang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Ahdang segera menutup pintu dan menghadangnya. Dalam situasi tegang itu, Pak Guru Chen dengan cepat meminta Ahdang mengganti pakaian Thomas agar tidak mencolok, lalu menyembunyikannya di tempat yang aman. Di sisi lain, Ahbi yang penuh amarah memutuskan pergi menyusup ke benteng pengawasan Jepang. Di sana ia menemukan petunjuk mencengangkan bahwa dalam waktu 4 jam lagi pasukan Jepang akan mendarat di Pulau Dongji. Melihat situasi yang semakin genting, Ahbi segera melapor kepada sesepuh desa yaitu Mr. Wu, di mana ia menyampaikan bahwa warga harus segera bersiap karena dalam waktu 4 jam lagi tentara Jepang akan datang. Kini mereka memiliki James, seorang pria Inggris berambut pirang dan bermata biru yang bisa membantu melatih warga untuk bertempur. Mendengar hal itu, Mr. Wu pun hanya terdiam dan termenung. Namun, begitu keluar dari rumah Mr. Wu, nasib sial menimpa Ahbi. Ia tiba-tiba ditangkap menggunakan jaring oleh kepala desa bersama beberapa warga. Kepala desa yang geram langsung meminta penjelasan. Setelah mendengar cerita Ahbi, ia menyimpulkan bahwa mereka harus segera menemukan orang Inggris itu. Jika tentara Jepang menemukannya lebih dulu, maka seluruh warga bisa dianggap pengkhianat. Tanpa membuang waktu, kepala desa dan warga lainnya pun segera bergegas mencarinya. Sementara itu, saat warga masih sibuk mencari, pasukan Jepang akhirnya benar-benar datang. Kepala desa pun segera memerintahkan semua warga berkumpul di tepi dermaga untuk menyambut kedatangan mereka. Di dermaga, Letnan Jiushi tiba bersama pasukannya. Dengan nada tegas, ia menuntut warga segera menyerahkan pria berambut pirang dan bermata biru itu. Kepala desa mencoba membela diri dan mengatakan bahwa tak ada orang asing di pulau ini. Namun Letnan tampak curiga, sebab sebelumnya mereka sempat melihat dua bersaudara itu berlayar di sekitar lokasi saat kejadian. Di sisi lain, Ahbi tengah berkemas hendak meninggalkan pulau. Ia mengajak Ahua untuk ikut bersamanya. Tetapi gadis itu menolak karena tidak ingin meninggalkan ayahnya yaitu Mr. Wu. Mereka pun saling bertengkar. Namun pertengkaran keduanya terhenti saat terdengar ledakan keras dari arah dermaga. Ternyata Letnan Jiushi memerintahkan pasukannya menembaki kapal-kapal warga satu persatu agar mereka mau mengaku. Suasana pun berubah mencekam, para warga pun panik. Salah satu warga yang berani melawan langsung dihajar tanpa ampun. Melihat situasi semakin tak terkendali, Mr. Wu akhirnya maju ke depan berusaha menenangkan keadaan. Namun keberaniannya justru membuatnya dihajar secara brutal oleh pasukan letnan.
disul dengan tewasnya warga yang sebelumnya dipukuli bersama anaknya yang mencoba menolong. Melihat kekejaman itu, James tak lagi sanggup menahan diri. Dengan perasaan bersalah, ia akhirnya menyerahkan diri. Sayangnya, Letnan Jiusi murka setelah mengetahui bahwa warga benar-benar menyembunyikan orang Inggris tersebut. Ia pun langsung menangkap beberapa pemuda sebagai sandera dan menghukum desa itu atas perbuatannya. Mr. Wu yang terluka parah sempat bangkit dan memohon agar para pemuda dilepaskan. Ia bersedia menggantikan mereka. Namun letnan yang kejam justru kembali menikamnya hingga tewas di tempat. Saat pasukan Jepang bersiap membawa para pemuda itu pergi, tiba-tiba Adang maju dan menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Setelah peristiwa mengerikan itu, kepala desa langsung memarahi Ahbi dan Guru Chen. Ia menuduh keduanya sebagai penyebab kekacauan yang menimpa desa. Namun Ahbi justru membalikan tuduhan itu. Ia dengan emosi memarahi kepala desa karena selama ini mereka semua hanya tunduk kepada 2 orang tentara Jepang. Padahal jumlah warga mencapai 300 jiwa. Menurutnya, sikap pasrah dan ketakutan itulah yang membuat mereka terus ditindas. Di sisi lain, Adang dan beberapa pemuda desa telah dibawa ke kapal milik Jepang yang hampir tenggelam. Mereka langsung dimasukkan ke ruang tahanan. Sementara itu di ruang kapten, Letnan Jiusi tengah melapor kepada kapten dan menyusun strategi. Sang kapten memerintahkan agar evakuasi dipercepat sehingga bisa kembali ke Jepang. Namun sebagian pasukan harus berkorban dan tetap berjaga hingga kapal benar-benar tenggelam. Ia juga memutuskan untuk membinasakan seluruh warga Pulau Dongji demi menutupi kejahatan perang mereka. Saat letnan menanyakan nasib ribuan tawanan perang, kapten menjawab bahwa semuanya akan ditenggelamkan bersama kapal. Mendengar itu, para prajurit pun segera mengunci seluruh pintu palka, membuat para tawanan panik dan saling berdesakan. Di tengah kepanikan itu, letnan dan 6 pasukannya tetap bersiaga, siap mati bersama kapal sebagai bentuk loyalitas. Sementara itu di desa, warga tengah mengadakan upacara pemakaman bagi korban yang dibunuh sebelumnya. Namun suasana duka itu berubah mencekam ketika tentara Jepang menembaki mereka hanya karena melanggar aturan keluar malam. Ahwu berusaha melawan, tetapi kepala desa menahannya dan mencoba bernegosiasi agar jasad-jasad itu tetap dihormati. Sayangnya, para tentara tetap memberikan tembakan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, keadaan di kapal semakin memburuk. Dinding bagian bawah mulai jebol dan air laut masuk dengan deras. Di tengah kepanikan itu, Adang memberanikan diri menyelam untuk mencari jalan keluar lewat jalur bawah air. Di saat yang sama, Guru Chen yang tak tahan melihat kejaman tentara Jepang akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia mengambil senjata dan berniat menyusup ke benteng Jepang untuk melakukan perlawanan. Sementara Ahdang masih berjuang di dalam air menelusuri celah-celah ruangan kapal yang semakin tenggelam. Di permukaan, Abi juga menyelinap ke kapal demi mencari adiknya. Sementara itu di benteng Jepang, Guru Chen berhasil masuk tetapi upaya gagal karena senjata yang ia bawa macet. Ia pun tertangkap dan dibakar hidup-hidup di depan warga sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang berani melawan. Di waktu yang sama, Adang masih mencari jalan keluar. Sayangnya ia tertimpa runtuhan kapal yang membuatnya hampir kehabisan napas. Untungnya, Abi datang tepat waktu dan menariknya keluar. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua berenang menuju ke permukaan. Sementara itu, Guru Chen yang tertangkap malah dibakar hidup-hidup di depan warga sebagai peringatan jika berani melawan.
Di sisi lain, Ada dan Abi akhirnya berhasil naik ke permukaan dan berusaha kabur dari kapal Jepang yang hampir tenggelam. Namun tiba-tiba Adang justru kembali berlari menuju ke ruang tahanan. Ia nekat ingin menyelamatkan para tahanan yang masih terkurung di dalam. Akhirnya mereka berdua pun bekerja sama membuka ruang tahanan. Sayangnya aksi mereka diketahui oleh tentara Jepang. Beberapa tahanan yang berhasil keluar pun langsung melakukan perlawanan. Dalam kekacauan itu, Adang naik ke dek kapal dan dengan berani menyerang letnan Jepang. Meski tubuhnya ditembaki berkali-kali, ia tetap melawan hingga akhirnya berhasil membunuh sang letnan. Namun, pengorbanannya harus dibayar mahal. Adang pun gugur di tempat. Beberapa tahanan yang tersisa bersama para pemuda desa berhasil keluar dari kapal bersama Abi yang membawa jasad adiknya. Mereka berenang hingga tiba di desa Dongji. Abi pun langsung membaringkan tubuh adiknya dan terdiam dalam kesedihan mendalam. Tak lama ia pun bangkit dan melampiaskan amarahnya kepada para tentara Jepang yang masih bertahan di benteng. Sementara itu, para pemuda yang selamat dari kapal menceritakan kengeriannya yang mereka alami tentang ruang tahanan kekejaman Jepang dan ribuan korban yang ditenggelamkan kepada kepala desa. Mendengar kisah itu, Ahwu segera memerintahkan warga untuk bersiap berlayar menyelamatkan para tahanan lain. Namun karena ia seorang wanita, adat desa melarangnya ikut berlayar. Di saat yang bersamaan, Abi datang membawa senjata dan menyerahkan surat perintah yang ia ambil dari benteng Jepang. Kepala desa yang membacanya langsung terkejut, sebab surat itu berisi perintah pembantaian seluruh warga di pulau ini. Abi kemudian pergi, namun Ahwu mengejarnya dan menyatakan sumpah pernikahan mereka sebelum Abi kembali melanjutkan perjuangannya. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, Abi berlayar menuju kapal yang nyaris tenggelam itu. Ia berhasil membuka satu ruang tahanan, tetapi seluruh penghuninya telah tewas tenggelam. Tanpa menyerah lebih dulu, ia pun melanjutkan membuka ruang lain yang masih setengah terendam dan berhasil menyelamatkan beberapa tahanan. Bersama mereka, Abi melawan sisa-sisa pasukan Jepang yang masih bertahan di sana hingga akhirnya menang. Akhirnya para tentara Amerika yang berhasil diselamatkan pun memberi penghormatan luar biasa kepada Abi atas keberaniannya. Namun kebebasan itu tak berlangsung lama, sebab pasukan Jepang kembali datang menggunakan perahu karet dan menembaki mereka tanpa belas kasihan. Para tahanan Amerika yang masih hidup berusaha bertahan, melompat dari kapal dan mencoba menjatuhkan perahu Jepang itu. Sayangnya, para tentara musuh itu tetap brutal, membantai siapapun yang masih terapung di lautan. Melihat situasi semakin genting, Abi pun bertindak cepat. Ia mengambil seutas kain, menyelam ke dasar air, lalu mengikatkannya pada mesin perahu karet Jepang. Seketika perahu itu pun berhenti, memberi celah bagi para tahanan Amerika untuk membalikkan perahu musuh dan melawan balik dengan sisa tenaga yang ada. Abi yang terluka tetap berani melompat ke atas perahu musuh. Ia bertarung habis-habisan, namun perlawanan itu berakhir tragis ketika Jepang melemparkan granat. Ledakan besar pun terjadi yang membuat tubuh Abi terbental ke laut dan bahunya terluka parah. Sementara itu di desa, Ahwu membuka makam leluhurnya yang dulu disembunyikan ayahnya agar tidak ditemukan Jepang. Di sana ia berdoa khusyuk, memohon izin untuk melanggar adat yang melarang perempuan berlayar. Baginya, diam berarti menyerah, sedangkan terlalu banyak nyawa telah melayang. Dengan tekad bulat, ia bersumpah untuk melawan. Sayangnya, situasi di laut semakin genting. Kapal besar yang tenggelam menciptakan pusaran air kuat, menyeret para tahanan Amerika yang masih berjuang bertahan. Mereka berenang sekuat tenaga, mencoba menjauh dari arus kuat itu. Untungnya, tak lama kemudian, Ahwu bersama warga Dongji datang membawa perahu untuk menolong para tahanan yang terombang-ambing di antara ombak.
Dari kejauhan, Kapten Jepang yang mengawasi situasi tampak kebingungan menentukan langkah. Para warga segera menurunkan jaring dan tali, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan pertahanan sebelum terseret arus. Ahu bahkan turun menggunakan sampan kecil yang diikat ke perahu besar agar bisa mendekat lebih jauh. Di sisi lain, Abi yang masih bertahan dalam luka pasrah berusaha mengikat tali itu agar sampan bisa tertarik kembali ke arah warga. Kepala desa juga ikut menarik tali, namun naas, ia terseret arus dan gugur di tempat. Meski tubuhnya melemah, Abi tetap berjuang. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil mengikatkan tali dan menyelamatkan beberapa tahanan Amerika. Warga pun bekerja sama menarik mereka ke atas perahu hingga semua berhasil diselamatkan. Namun sayangnya, Abi yang kehabisan darah akhirnya gugur, tenggelam bersama laut yang ia perjuangkan. Sementara itu, Kapten Jepang sempat berniat menyerang warga. Tetapi perintah atasan menghentikan aksinya karena jumlah warga yang datang terlalu banyak. Dan serangan itu dikhawatirkan memicu reaksi internasional. Mereka pun memilih menahan diri. Sementara itu, Ahu yang masih di laut terus mencari kekasihnya. Sayangnya hanya kesunyian yang menjawab, Abi telah tiada. Menyusul sang adik dalam ketenangan abadi. Meski begitu, perjuangan mereka tak sia-sia. Para tahanan Amerika berhasil diselamatkan dan dirawat oleh warga Dongji dengan segala keterbatasan. Sang Kapten Amerika memberikan penghormatan mendalam kepada warga desa yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi menolong mereka. Iya benar. Film pun ditutup dengan kesaksian nyata para penyintas atas peristiwa tersebut. Kisah heroik warga Dongji yang menyelamatkan ratusan tahanan dari kapal tenggelam sekaligus menjadi bukti bahwa kekejaman perang tak pernah layak dilupakan oleh mereka yang merasakan. Bener. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Dongji Rescue. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.